Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang kembali para pemirsa sekalian, yaitu para subscriber ataupun calon-calon subscriber di channel Spiritual 21. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali dan pemirsa sekalian bisa menyimak video-video dari kami sehingga turut serta belajar dan kita juga belajar bersama untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ataupun membahas tentang sebuah ilmu khusus yang mana ilmu ini merupakan ilmu tingkat tinggi, yaitu ilmu Hidib Asmaul Husna. Untuk itu, simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya. Hidib adalah kumpulan doa-doa wirid atau dzikir yang digunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi persoalan hidup. Baik persoalan hidup lahir maupun batin, baik persoalan dunia maupun akhirat. Perlu pemirsa ketahui bahwa hidib ini itu disusun oleh para ulama ataupun aulia Allah yang sudah sampai makom kewalian. Banyak sekali jenis-jenis hidib yang dikenal dan diamalkan oleh kalangan spiritualis, yang khususnya mereka para spiritualis yang menekuni aliran keilmuan hikmah atau ilmu putih. Setiap hidib itu mempunyai kegunaan ataupun khasiat yang berbeda-beda antara hidib yang satu dengan hidib yang lainnya. Hal ini didasarkan atas niat ataupun tujuan pembuatannya hidib tersebut, yang mana para ulama tersebut mempunyai tujuan dalam menciptakan hidib tersebut. Dalam penciptaan sebuah hidib, pemirsa sekalian, itu tidaklah sembarangan. Jadi kita tidak hanya menyusun doa-doa, bukan seperti itu. Tapi mereka itu melakukan riyadhah ataupun tirakat, kalau orang sering sebut, dalam waktu tertentu untuk mencari petunjuk, yang mana petunjuk tersebut untuk menyusun hidib itu sebagai dasarnya, istilahnya seperti itu. Nah, bagi pemirsa sekalian yang ingin mencari petunjuk ataupun wangsit, kami sudah ada video, yaitu mencari wangsit dengan sholat istikharah. Nanti bisa diklik di sini. Silahkan kalau pengen mencari petunjuk berdasarkan ilmu batin ataupun petunjuk ilahiyah, bisa diamalkan. Nah, kita lanjutkan. Kemudian setelah mendapatkan petunjuk, itu barulah mereka, para aulia, para alim ulama, menyusunnya dengan dasar sumber materi yang pokok. Sumber materi pokok tersebut yaitu adalah Al-Quran dan hadis Nabi maupun kitab-kitab pendukungnya. Berbagai hidib yang dikenal secara umum oleh kalangan spiritualis dan sering diamalkan, dan ini sudah masyhur, adalah contohnya yaitu hidib bahar, ada juga hidib nasor, ada juga hidib mahrobi, ada hidib baraki, terus kemudian ada hidib hikmah dan lain sebagainya. Jumlahnya sangat banyak pemirsa, dan ada yang pendek, ada yang panjang. Perlu pemirsa ketahui bahwa apabila kesemua hidib tadi itu diamalkan dengan baik, maka energinya sangat besar dan sangat luar biasa.
kekuatannya adalah gabungan energi. Biasanya khidib ini digunakan untuk peperangan, jadi tidak boleh digunakan sembarangan. Bahkan ada khidib yang harus dibaca di luar rumah, karena kalau dibaca di rumah, rumahnya bisa retak ataupun keropos kayu-kayunya, dan genteng-genteng atau apa bisa pecah begitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang sebuah khidib khusus yang masyhur dan telah diamalkan oleh banyak orang. Khidib ini sangat sakral dan mengandung energi yang sangat besar bagi mereka yang memang benar-benar ikhlas dalam mengamalkannya. Energinya, perlu diketahui ya pemirsa, energinya itu tergabung dari perpaduan 99 asma Allah, yaitu Asmaul Husna, yang sangat agung tentunya pemirsa. Nah, dari gabungan tersebut kita sudah tentu sangat besar sekali energinya. Khidib ini dinamakan khidib Asmaul Husna. Adapun khasiat dari khidib ini adalah untuk semua hajat. Hajat apapun bisa. Misalnya untuk pengasihan, kewibawaan, kesaktian, kerejekian, ataupun untuk mengisi benda-benda bertuah juga bisa. Pokoknya sesuai niat pemirsa masing-masing. Atau juga untuk pagar gaib juga bisa. Dan siapa yang mengamalkan khidib ini tidak akan tertembus oleh kekuatan apapun, karena energinya sangat besar, energi ilahiyahnya. Jadi Anda memiliki satu khidib ini, Anda sudah sangat sakti. Nah, konon bagi yang hafal khidib ini dan rutin mengamalkannya, maka akan mendapat ilmu gaib yang tingkatannya adalah tingkatan tinggi, atau biasa disebut ilmu hak. Jadi selain itu juga, barang siapa yang menghafalkan khidib ini, insya Allah besok akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Anda akan menjadi orang yang baik, akan dituntun oleh golongan rohani ilahiyah dari kekuatan langit, sehingga Anda bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat ataupun orang lain. Nah, sekarang setelah sudah tahu khasiatnya, kita akan langsung ke tata cara mengamalkan khidib ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bagi yang mungkin suka dengan channel ini, silahkan untuk subscribe di bawah tombol merah, dan jangan lupa loncengnya juga diklik. Nanti untuk agar notifikasi videonya kalian bisa mengetahui, karena di sini akan update terus videonya. Mungkin juga setiap hari, atau kalau memang ada halangan ya 2 hari sekali. Insya Allah update. Insya Allah. Semoga berkah bagi semuanya. Nah, tata cara mengamalkan khidib ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, boleh dihafal atau boleh membaca teks khidib ini. Tapi paling baik dihafal ya. Nanti insya Allah fadilahnya sangat besar. Nah, lafal khidib ini nanti ada di akhir video, nanti disimak, ditulis, dicatat ya. Akan saya tampilkan dari tulisan Arab dan tulisan Latinnya. Bagi yang nggak bisa nulis Arab, nanti bisa ditulis Latinnya, dan simak ketika saya membaca, nanti bisa ditirukan sambil membaca teks tersebut. Kemudian yang nomor 2, paling baik khidib ini dibaca setelah sholat 5 waktu sebanyak 1 kali. Jadi memang pemilik khidib ini harus melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak bisa, mohon maaf. Jadi memang harus melaksanakan sholat. Dan juga paling baik itu dibaca setelah selesai sholat malam seikhlasnya. Yang penting rutin. Semakin sering rutinan membaca, semakin baik. Kalau bisa setiap malam melakukan sholat malam kemudian membaca khidib ini juga sangat bagus sekali. Energinya sangat besar. Anda akan menjadi orang yang mempunyai ilmu hak Allah. Nanti akan dituntun oleh rohani-rohani, khotam-khotam dari khidib-khidib agung ini. Kemudian nomor 3,
Kalau tidak mampu, ya dibaca semampunya, seikhlasnya. Bisa seminggu sekali, 1 hari sekali, sebulan sekali, setahun sekali, seumur hidup sekali. Itu ya. Atau boleh juga kalau Anda memang sering berpuasa, Anda bisa juga disertai berpuasa. Berapapun jumlahnya boleh berpuasa, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Yang penting puasa lillah ta'ala boleh. Kemudian yang nomor 4, cara penggunaannya dibaca seikhlasnya dan dengan niat apa yang dihajatkan. Seumpama Anda sudah rutinan, kemudian Anda mempunyai hajat, itu Anda baca saja. Anda baca seikhlasnya, boleh 1 kali, 2 kali, semakin banyak juga malah semakin baik. Contoh ya, hajatnya ingin memagari rumah, Anda bisa pakai media air. Airnya dibacakan sebanyak seikhlasnya, kemudian ditiupkan ke air, airnya disiramkan mengitari rumah, itu bisa. Atau bisa lagi dengan menggunakan batu, cari batu berjumlah 4, kemudian dibacakan. Kalau bisa 1 batu ya 1 titip, itu kemudian batunya dipendam di pojok-pojok. Atau mungkin juga pakai pasir juga boleh, pakai garam, medianya masing-masing boleh. Terus kalau untuk mengisi, mungkin punya pusaka atau mungkin punya senjata atau bisa diisikan melalui hidup ini. Sama, pokoknya apapun hajatnya. Atau mungkin sulit jodoh, ingin mencari jodoh yang baik, maka amalkan saja hidup ini dengan niat tersebut. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan mendapat jodoh dan lain sebagainya. Pokoknya apapun niat Anda, yang penting niat yang baik, jangan niat yang buruk, karena kalau niat yang buruk nanti akan kembali kepada diri Anda sendiri. Kemudian yang nomor 5, jangan lupa dahului dulu dengan tawasulan. Nah, tawasulan ini sudah kami posting di video dulu ya. Silahkan nanti klik link di atas. Kalau nggak ada, di deskripsi. Nanti silahkan diklik, di pelajari tawasul tersebut. Nah, itulah tata cara pengamalannya pemirsa. Kemudian kami mempunyai pesan, yaitu yang harus pemirsa perhatikan, bahwa dalam mengamalkan ilmu hikmah termasuk ilmu hidup ini, dituntut seseorang itu harus bersih hatinya, bersih, tidak sombong, takabur, ingin cepat sakti, selalu mengeluh ataupun tidak ikhlas, ataupun ingin menang sendiri, merasa paling hebat. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh mentang-mentang ada orang begini-begini terus kita, wah aku yang paling hebat, aku yang paling suci. Itu tidak boleh. Seorang pengamal ilmu hikmah tidak boleh seperti itu. Seorang pengamal ilmu hikmah itu harus santun, bil hikmah. Jadi memang harus santun, tidak boleh gegabah ya. Kalau mereka menyerang ya kita lawan, tapi cara kita itu harus santun. Seperti para wali Allah dulu ketika berdakwah menyebarkan Islam di Nusantara ini dengan bil hikmah, dengan santun ya. Sehingga sebagian besar mayoritas di Indonesia memeluk agama Islam. Jadi tidak melalui peperangan, tapi dengan melalui budaya, melalui perdagangan, melalui ilmu-ilmu dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan hati yang bersih tersebut, maka insya Allah nur ilahiyah akan terbuka dalam diri Anda. Masalah jaminan berhasil atau enggak itu bukan dari kami, tapi jaminan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing orang nanti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang tidak, tergantung orang itu sendiri. Begitu, semoga dipahami. Videonya durasinya sudah terlalu panjang, nanti tidak pemirsa itu bosan. Mari kita tutup saja, dan semoga penyampaian kami apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebenaran, hak mutlak kebenaran tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah Hidib Asmaul Husna tersebut.
Hizbul Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al qabidul basitul khafidur rafi' al mu'izzul mudhillus sami'ul basir al hakamul adlul latiful khabirul halim al azimul ghafurus syakurul aliyyul kabir al hafidul muqitul hasibul jalilul karim الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي دائم الكافي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.